Haleluya! 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 Kami, Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Jemaat Kramat, mempersembahkan seri khotbah. Mari bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bertumbuh dan menghasilkan buah. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Saya bersuka cita sebab saya boleh melihat anak-anak Tuhan di tempat ini nyanyinya semangat-semangat semua. Untuk pertama kalinya saya ada di GPDI Kramat. Bapak Gembala menghubungin saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Puji Tuhan. Saudara, saya berterima kasih buat Bapak Gembala, buat majelis, buat kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk dapat ambil bagian di dalam pelayanan pada petang hari ini. Puji Tuhan. Untuk tidak kita membuang-buang waktu, saya ingin mengajak saudara untuk melihat satu kebenaran bahwa di hari-hari ini banyak orang itu tidak menyukai hal-hal terkait dengan penderitaan. Nah, tetapi justru ini yang mau saya angkat pada malam atau petang ini. Kalau saudara suka tema yang akan saya ambil adalah melalui penderitaan karakter kita dibentuk oleh Allah. Haleluya. Bahwa melalui penderitaan karakter kita dibentuk oleh Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, banyak orang nggak mau menderita, ya itu jelas. Dia tidak mau mengalami penderitaan di dalam hidupnya, sebab menderita itu nggak enak. Ya, siapa bilang menderita itu enak? Tidak enak. Dan kecenderungannya banyak orang menghindari ini. Kalau boleh lari dari kenyataan yang ada ketika penderitaan itu menimpa hidup mereka. Untuk itu kita mau melihat satu kebenaran di dalam Roma pasal yang ke-8. Coba kita mau melihat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-18. Ini sudah sering kita baca bersama-sama, tapi saya ingin untuk mengajak jemaat Tuhan membaca lagi. Roma pasal 8 ayat yang ke-18. Untuk menghormati firman Tuhan, saya jemput untuk bangkit berdiri. Ya, sudah ketemu semua, sudah siap semuanya. Kita baca dengan suara yang semangat ya, saudara ya. Puji Tuhan. 2, 3. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sekali lagi, 2, 3. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Tundukkan kepala sebentar. Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah mengajak umat-Mu untuk membaca ayat kebenaran firman-Mu. Sekarang Tuhan, giliran Engkau untuk menjelaskan maksud firman-Mu bagi hidup kekristenan kami di jemaat GPDI Kramat, dan Engkau memberkati. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, supaya hanya Yesus yang nampak di hadapan kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Ya saudara, jadi banyak orang tidak menyukai penderitaan dan kecenderungannya menghindar dari penderitaan. Mengapa? Ya, karena ada banyak orang yang berpikir seperti ini.
bahwa kemiskinan, penyakit, apapun penderitaan-penderitaan yang lain, itu mereka beranggapan bahwa itu karena dosa. Ya, banyak orang beranggapan seperti itu. Dan kalau orang itu dia hidupnya makmur, hidupnya kaya mungkin, orang itu sukses, oh itu pasti orang yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, apakah benar anggapan ini? Apakah benar persepsi ini? Saya ingin mengambil satu contoh sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika suatu hari kita menjumpai orang Kristen yang sakit dan orang tersebut melakukan besuk kepada orang yang sakit. Terkadang kita berkata, mudah-mudahan di sini enggak, kita serta-merta berkata kepada mereka, oh itu karena dosa, kamu mesti bertobat. Yang lain lagi ada yang berkata, ketika melihat temannya bangkrut dari usaha mata pencariannya, maka dia dikatakan apa? Ya, ini kamu adalah banyak dosa kali, sehingga kamu bangkrut. Bertobat loh sekarang. Ada lagi yang lain, ketika melihat orang yang miskin, orang yang tidak memiliki apa-apa, dari sejak dulu sampai sekarang, nggak pernah ada kemajuan, ya saudara. Lalu dicap, banyak berdosa kamu nih. Sehingga apa? Sehingga katakan, bertobat kamu. Terlalu gampang untuk menyatakan sesuatu yang seperti itu, saudara. Saudara, sekali lagi, apakah ini benar anggapan seperti itu? Untuk itu, mari kita sama-sama melihat, kita mau belajar satu kebenaran bahwa melalui penderitaan, seseorang karakternya akan dibentuk oleh Allah sendiri. Firman Allah memberikan gambaran yang jelas buat kita pada petang hari ini tentang penderitaan. Dan saya ingin mengambil satu contoh penderitaan yang dialami oleh seorang tokoh di dalam Alkitab yang saudara sudah sering baca juga, yang namanya Ayub. Coba kita mau melihat di dalam Ayub pasal yang pertama, ayat yang pertama. Ayub pasal yang pertama, ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Perhatikan saudara. Di dalam Ayub 1 ayat 1 dikatakan, Ayub adalah seorang yang saleh. Ayub adalah seorang yang jujur. Ayub adalah seorang yang takut kepada Tuhan. Dan Ayub disebutkan seorang yang menjauhi kejahatan. Ini kalau sampai ditulis di Alkitab, ini sesuatu kebenaran yang sejati yang terjadi pada masanya, pada waktu itu, saudara. Saudara, kalau saya boleh bertanya kepada saudara petang hari ini, kira-kira ada enggak ya orang seperti Ayub di zaman sekarang ini? Ada enggak? Kalaupun ada, saudara, mungkin tidak terlalu banyak. Menjadi tanda kutip barang langka. Sesuatu yang langka, yang perlu dilestarikan.
Ya, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Ayub disebut saleh, jujur, takut menjauhi kejahatan. Ternyata di dalam kebenaran firman Tuhan menyebutkan Ayub mengalami penderitaan. Ayub menderita. Ayub mengalami sakit. Ayub mengalami bangkrut ekonominya. Ayub hancur usahanya, ternaknya habis. Bukan sampai di situ. Ayub mengalami bencana demi bencana, anaknya mati semua. Coba saudara dapat bayangkan satu keadaan yang menimpa Ayub pada waktu itu. Pada saat itu Ayub adalah seorang yang kaya raya. Boleh dibilang konglomeratnya pada waktu itu zamannya. Tetapi kita melihat satu kejadian yang Alkitab tulis menjadi bukti sejarah. Ayub mengalami menderita. Penderitaan yang amat sangat. Teman-temannya semua lari meninggalkan dia. Bahkan istrinya pun juga minta dia untuk menghujat Allah setelah itu mati Ayubnya. Ya, seperti itu saudara. Pertanyaan kembali saya sampaikan. Apakah ini karena Ayub berdosa? Saya ingin menjawab, tentu tidak saudara. Sekali lagi saya katakan, tentu tidak. Ayub tidak berdosa. Jadi pertanyaan kembali saya sampaikan pada petang hari ini. Kalau begitu, kenapa anak Tuhan ada mengalami problem, ada mengalami masalah, ada mengalami penderitaan? Selama ini kan selalu kita mendengarnya sukses. Mendengarnya selalu menjadi orang yang menang. Orang yang mengalami mujizat kesembuhan. Mengalami berkat yang luar biasa. Tapi saya ingin katakan, tidak dapat diingkari satu kenyataan. Bahwa ada anak Tuhan juga yang sungguh-sungguh hidupnya di dalam Tuhan seperti Ayub. Yang mengalami penderitaan. Miskin, sakit dan lain sebagainya. Kenapa itu harus terjadi? Dan menimpa akan anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Mungkin ada di antara kita yang mungkin juga mengalami seperti ini. Itulah sebabnya. Ada 4 hal. Ya. Ada 4 alasan yang ingin saya sampaikan kepada kesempatan petang ini. Bahwa melalui penderitaan yang dialami oleh orang-orang Kristen, karena ada maksud, Allah ingin membentuk karakter kita. Allah ingin memproses karakter kita. Caranya dengan mengalami satu penderitaan. Kita lihat bagian yang pertama. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, proses yang Allah kerjakan lewat penderitaan adalah bahwa melalui penderitaan Allah menguji kesetiaan orang percaya. Jadi yang pertama, Allah menguji kesetiaan orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita dalam keadaan aman, nyaman, dalam keadaan keberkatan, sehat semua, kita bisa bilang, oh Tuhan, Engkau baik buat saya. Ada nyanyiannya kan?
Oh Tuhan, Engkau baik buat saya. Oh Tuhan, Engkau baik buat saya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Itu mah gampang, saudara. Ketika Anda dalam keadaan yang nyaman, diberkati Tuhan, sehat, kita dengan mudah, dengan lancar akan menyanjung dalam pujian kita. Oh Tuhan, Engkau baik buat saya. Atau nyanyian yang lain, sebab Tuhan baik, dan lain sebagainya. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi ketika persoalan, ketika penderitaan datang dalam hidup orang percaya, dalam hidup pelayanan kita kepada Tuhan, bisakah kita berkata seperti Ayub? Ayub berkata di dalam Ayub 23 ayat yang ke-10, dia berkata seperti ini. Karena dia tahu jalan hidupku, seandainya dia menguji aku akan timbul seperti emas. Haleluya. Haleluya enggak? Ya saudara yang dikasihi Tuhan. Garis bawahi pada perkataan timbul seperti emas. Tadi saudara sudah nyanyi nyanyian penyembahan ketika mau masuk di dalam doa. Adalah menjadi kerinduan saudara semuanya. Ingin dibentuk menjadi emas murni, bukan? Saya enggak janjian sama hamba Tuhan Bapak Pendeta Andi, tapi bisa klop dengan khotbah yang ingin saya sampaikan. Saya enggak janjian, saya enggak ketemu, saya enggak nelpon dan lain sebagainya. Tapi itulah jikalau roh itu bekerja. Ya. Emas timbul seperti emas. Di sini ada tukang emas. Ada yang memiliki toko emas, ya saudara. Jangan khawatir, saya enggak akan minta emas. Ya saudara yang dikasihi Tuhan. Bukan emas Jawa. Tetapi saya ingin mengatakan sedikit saudara tentang proses untuk mendapatkan emas yang murni. Saya pernah mendengar dan saya juga pernah melihat, kalau mau mendapatkan emas murni yang berkualitas baik, itu mesti dan harus dibakar pada panas tertentu. Sehingga apa? Sehingga logam-logam yang lain yang menyertai dari emas-emas yang ada itu, yang bercampur dengan emas itu akan keluar, akan terpisah dari emas yang murni itu. Kalau saja atau seandainya emas itu bisa berbicara, pastilah dia akan merintih kesakitan. Dia akan berteriak, aduh sakitnya bukan main. Dipanaskan, dibakar. Ya, dia akan menjerit. Kenapa ini harus aku alami? Tetapi endingnya didapatkan emas yang murni. Emas di dalam tabernakel, di mana saya mengajar tabernakel di Sebulon maupun di Sekolah Alkitab Palembang, saya pernah menyampaikan emas itu selalu digambarkan sebagai kemuliaan. Ya. Jadi berbicara tentang kemuliaan, saudara. Jadi kalau Allah ingin membentuk saudara dan saya, Allah pun ingin menjadikan saudara dan saya menjadi emas-emas yang murni. Bisa bilang amin? Ya saudara, emas yang murni, yang dipisahkan dari logam-logam yang lain.
memang harus diproses, dibakar. Tapi tak apalah, ketika kita bersama dengan Yesus, walaupun mengalami dibakar, toh akan didapat sesuatu yang menakjubkan. Sesuatu yang mahal harganya, emas murni, emas logam mulia, saudara. Itulah saudara, proses membuat satu emas yang murni. Begitu juga dengan hidup kita. Allah ingin melakukan itu. Tapi saya ingin katakan kepada saudara pada petang hari ini, walaupun kita ini sama-sama beribadah, ada yang di Ketapang, ada yang di Kramat, ada yang di Soho, tapi jujur aja, kita tidak tahu model kekristenan kita masing-masing, bukan? Saya enggak tahu kekristenan saudara, saudara pun juga enggak tahu kekristenan saya, atau teman kita yang lain kita juga enggak tahu. Kenapa saya katakan demikian? Sebab ada banyak motivasi orang pergi ibadah. Ada orang yang pergi ibadah daripada nganggur di rumah. Ada lagi yang lain, dia pergi beribadah, ya, karena ada rekan bisnis di sana. Siapa tahu bisa dapat kangtal untuk bisnisnya. Ada lagi yang lain, dia bukan bisnis, tetapi dia seorang pemuda dan pemudi. Dia datang ke gereja, ya karena ada si dia di sana. Ya saudara ya, membuat berbunga-bunga hati itu. Ya saudara, ini bagaikan emas yang masih tercampur logam-logam lain. Kalau hidup kekristenan seseorang seperti yang saya sebutkan tadi, motivasinya seperti yang sudah saya sampaikan, maka itu akan menjadikan hidup kekristenan yang perlu dimurnikan. Bisa bilang amin? Ya saudara yang dikasihi Tuhan. Saya mau katakan bahwa ibadah itu mesti fokus. Mesti menyenangkan Tuhan, menyembah Tuhan, mau ketemu Tuhan, bukan ketemu pacar, bukan ketemu teman bisnis, bukan ketemu yang lain-lainnya. Apakah kita sudah sama dalam ibadah kita pada petang hari ini? Saudara sendiri yang bisa jawab. Ya. Motivasi-motivasi di luar Tuhan perlu dimurnikan. Dimurnikan lewat apa? Lewat yang namanya penderitaan. Penderitaan akan memurnikan saudara dan saya. Tidak ada jalan lain. Bapak Ibu saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau orang ke gereja cuma cari berkat, berkat, dan berkat, enggak salah sebetulnya nyari berkat itu. Karena orang beribadah, Tuhan sudah berjanji, pasti dia akan memberkati. Tapi kalau orang Kristen datang kepada Tuhan hanya cari berkat, cari enaknya, ini orang-orang seperti ini perlu dimurnikan lewat penderitaan. Jadi yang ingin saya garis bawahi adalah bahwa kita perlu bersyukur kepada Tuhan ketika masalah yang kita hadapi hari ini, yang Tuhan izinkan,
datang dalam hidup kita. Jadi ketika saudara dan saya mengalami satu penderitaan, mengalami satu masalah, biarlah kita tetap bisa bersyukur. Bisa bilang amin? Sedikit ya. Enggak mantap gitu. Saudara bisa bilang amin? Ya saudara, mesti yang mantap. Ya. Tidak perlu takut di dalam penderitaan saudara. Kita perlu bersyukur pada Tuhan untuk masalah yang kita hadapi hari ini, yang Tuhan izinkan datang dalam hidup kita. Sebab Tuhan sedang memurnikan hidup kekristenan kita. Sekarang ini hidup kekristenan sudah dalam posisi kuning, mau merah saudara lampunya. Jadi sudah saatnya hidup kekristenan tidak santai-santai. Hidup kekristenan perlu benar-benar hidup yang kudus di mata Tuhan. Kita harus dimurnikan seperti Ayub dimurnikan. Ayub telah lulus di dalam proses pemurnian yang dilakukan oleh Allah di dalam kehidupannya. Kalau saudara lihat Ayub pasal 1 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-22, saya bacakan buat saudara. Di situ dikatakan, maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Haleluya. Ya saudara yang dikasih Tuhan. Ayub lulus di dalam penderitaan yang berat, dalam ujian kesetiaannya kepada Tuhan. Dengan penderitaan yang sedemikian hebat itu, Ayub tetap setia kepada Tuhannya. Ayub tidak meninggalkan Tuhannya. Maka ayat 22 dikatakan, dalam semuanya itu Ayub tidak berdosa dan tidak menuduh Tuhan. Luar biasa ini saudara. Ini luar biasa saudara. Bahkan kalau kita melihat ayat yang ke-21, Ayub masih bisa berkata, terpujilah Tuhan. Atau dengan bahasa lain, Ayub masih bisa berkata, haleluya. Jadi haleluya itu bahasa surga saudara, yang akan kita bawa terus sampai kita masuk nanti dalam kerajaan surga. Jadi biarlah kita pun dapat berkata kepada Tuhan pada malam hari ini, kan ini udah malam, ya. Apapun yang terjadi Tuhan, aku tidak akan pernah kecewa dan meninggalkan Tuhan. Bisa bilang amin? Maka kita patut meneriakkan pada malam hari ini, sekali Yesus, tetap Yesus. 2, 3, sekali Yesus, tetap Yesus. Apapun yang kita hadapi, apapun masalah yang sedang menimpa, kita tetap menjadikan Yesus segala-galanya. Ada banyak orang Kristen yang hidup penuh kekecewaan di hari-hari ini. Kecewa karena disakiti,
kecewa karena enggak dianggap, kecewa karena merasa tidak dihargai apa yang dia kerjakan. Kecewa oleh berbagai penderitaan. Dan mereka ini adalah orang-orang yang tidak tahan uji, saudara. Saya terkadang berpikir, salahnya juga sayalah dan banyak penyampai firman Tuhan yang terkadang kita lupa. Kita selalu menyampaikan hal-hal yang pasti diberkati, kamu akan hidup makmur. Wah, teologi pemakmuran keluar, ya saudara ya. Pasti akan menjadi kaya dan lain sebagainya. Tapi lupa bahwa ternyata kita juga perlu belajar juga. Yang kadang-kadang Tuhan mengizinkan penderitaan itu datang untuk apa? Untuk menguji kesetiaan orang Kristen. Haleluya. Jadi malam hari ini, yakinkanlah bahwa saudara dalam posisi tetap setia kepada Tuhan. Apapun penderitaan yang sedang kita alami. Karena saudara sudah tahu firman Tuhan malam ini berkata, lewat penderitaan, Allah sedang menguji kesetiaan kita. Ini karakter saudara. Dibutuhkan orang-orang yang setia. Setia dalam banyak hal, termasuk setia dalam pelayanan. Dari mulai yang terkecil sampai yang terbesar. Setia saja. Maka setia itulah yang akan membangun pelayanan kita boleh tetap eksis. Saya ingin cerita sedikit pelayanan di penginjilan Sebulon. Jadi GPDI Ketapang itu ada pelayanan penginjilan Sebulon. Isinya orang-orang awam, orang-orang biasa tapi cinta akan pelayanan pekerjaan Tuhan untuk memenangkan jiwa. Dibentuklah oleh Bapak Gembala kita di bulan April tahun 97. Waktu itu sedang terjadi krisis moneter. Perjalanan tim ini lewat pasang surut. Dari tempat satu ke tempat yang lain, pindah dan lain sebagainya. Tetapi satu hal yang saya rasakan karena waktu itu saya sebagai ketuanya, dari perkara yang kecil kami tetap lakukan. Pernah pelayanan itu besar sampai 200, hilang lama-lama. Sampai satu waktu pelayanan itu tinggal hanya 5 orang, termasuk saya dan istri saya. Jadi anggotanya 3 bukan? Itu pun kami tetap melayani. Sekarang sudah sekian waktu sampai sekarang. Ini pelayanan Sebulon tetap eksis melayani di berbagai tempat. Haleluya. Ya saudara ya, melayani di berbagai tempat. Kita sudah melayani ke Sulawesi sudah, ke Kalimantan sudah, di Pulau Jawa sudah, di kota-kota besar sudah. Bahkan Februari ini kami akan kembali pelayanan ke Papua, saudara. Di mana Bapak Gembala akan ikut. Yang belum kami jamah dalam pelayanan, tinggal Aceh. Dan saya sudah berkata kepada teman-teman, berdoa supaya Aceh pun bisa dijangkau oleh tim Sebulon. Dalam pasang surut, dalam penderitaan, dalam pelayanan, kami itu hanya pelayanan yang kecil saudara. Tetapi saya sangat yakin kepada kebenaran firman Tuhan. Setia kepada perkara yang kecil.
maka Tuhan menjadikan besar. Haleluya. Jadi kalau saudara ada di dalam penderitaan, setia saja, jangan goyah, tetap teguh kepada Tuhan. Tuhan pasti melakukan pertolongannya dengan dahsyat, di mana engkau dibuat tercengang-cengang jikalau Tuhan itu sudah menolong kita. Jadi yang pertama, melalui penderitaan apa? Allah menguji kesetiaan orang percaya. Yang kedua, dalam proses pembentukan yang kedua yang Allah kerjakan adalah melalui penderitaan Allah mendewasakan anak-anaknya. Ya, karena hanya melalui penderitaan kita dibawa naik ke tingkat yang lebih tinggi. Melalui penderitaan kita naik kelas, saudara. Dibawa Allah naik ke tingkat yang lebih tinggi. Coba kita melihat di dalam Yakobus pasal yang pertama. Setelah Ibrani, Yakobus itu. Ya, Yakobus pasal yang pertama. Coba simak ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Haleluya. Jadi lewat penderitaan, firman Tuhan mengajar, anggaplah itu sebagai kebahagiaan. Loh, tidak bisa diterima oleh akal, bukan? Menderita kok disuruh berbahagia. Tetapi ini yang diajarkan oleh firman Tuhan. Di dalam penderitaan kita tetap berbahagia. Ternyata kuncinya adalah ketika kita tetap bersuka cita, tetap berbahagia di dalam penderitaan, itu menjadikan satu ketekunan di dalam kita. Itu adalah ujian iman yang akan membawa kita kepada ketekunan. Dan ketekunan itu menghasilkan buah yang matang. Kalau buah itu matang, sempurnalah. Sehingga bisa dinikmati, saudara. Jadi, masalah penderitaan menimbulkan ketekunan. Ketekunan berproses menjadi buah yang matang, menjadi hal yang sempurna. Ini bisa terjadi lewat ujian iman. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengajak setiap penderitaan apapun yang sedang kita alami, biarlah itu kita jadikan sebagai sparring partner kita. Ya. Jadi penderitaan itu merupakan sparring partner kita. Kalau kita dapat menjadikan itu menjadi sparring partner kita, maka akan menghasilkan kedewasaan kita. Dan inilah kedewasaan itu berbicara tentang karakter ilahi. Allah mau kita memiliki itu, saudara. Jadilah orang Kristen yang dewasa. Orang Kristen yang enggak cengeng. Jangan menjadi orang Kristen yang bayi lagi, saudara. Saya percaya bahwa di sini kayaknya enggak ada yang bayi. Semua udah gede.
umurnya ada yang lebih dari saya mungkin juga seperti itu, banyak ya. Tapi saya tidak melihat dari umur, tapi dari karakter kita. Apakah sudah dewasa kita? Apakah masih sering ngambek ya saudara ya? Tapi di sini enggak ada. Tapi di sana sini masih banyak. Ya saudara yang dikasih Tuhan. Banyak orang dikhotbahi untuk bertekun dalam doa. Khotbahnya mungkin sudah didengar sampai 10 kali mungkin seperti itu. Tapi terkadang itu belum tentu dia akan berdoa saudara untuk bertekun. Tapi perhatikan, gara-gara ada masalah, gara-gara masuk di dalam penderitaan, maka orang jadi suka berdoa. Tekun lagi berdoanya. Sehingga ibadah di gereja, ibadah doa, piston bisa penuh. Menara-menara doa penuh. Ya saudara ya. Penuh dengan orang-orang yang berdoa. Saya terkadang berpikir bahwa kadang-kadang masalah itu diizinkan datang supaya kita dapat bertekun, dan itu akan mendewasakan kita yang pada akhirnya menimbulkan karakter ilahi ada dalam hidup saya, hidup saudara. Dan itu yang Tuhan mau dimiliki oleh kita. Saudara tahu karakter ilahi itu apa sih? Nah, itu saudara bisa lihat di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Buah roh. Buah roh itu adalah karakter ilahi yang harus dimiliki oleh setiap kita. Di situ ada lemah lembut, di situ ada penuh kasih, di situ ada kerendahan hati, dan masih banyak yang lain. Saudara bisa baca sendiri di rumah. Ya, Galatia 5 ya 22 dan 23. Allah ingin, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya memiliki karakter itu. Menjadikan saudara berubah. Yang tadinya seorang yang pemarah barangkali seperti itu, temperamennya tinggi, tetapi diubah oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan, sehingga kita memiliki karakter lemah lembut, kita memiliki kasih. Kalau kebanyakan mungkin ada yang selama ini merasa hebat, ya saudara yang dikasih Tuhan, tetapi kesombongan itu hilang setelah diproses oleh Tuhan menjadi humble, menjadi rendah hati. Nah, itu Tuhan mau dimiliki oleh setiap kita. Saudara mau diproses oleh Tuhan? Benar nih. Diproses tuh sakit loh. Mau saudara? Dipanaskan. Tapi itulah caranya Tuhan untuk menjadikan kita memiliki karakter ilahi. Orang menjadi rendah hati bukan sekedar dikhotbahi, tapi diperlukan juga, diizinkan juga penderitaan datang dalam hidupnya. Bapak Ibu saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan rindu umatnya memiliki karakter ilahi itu. Nah, saya ingin sedikit berbagi pengalaman dalam banyak pelayanan ketika melihat orang ada di dalam penderitaan atau enggak. Jadi ada yang saya perhatikan. Jikalau ada orang Kristen yang berdoanya itu pendek doanya, singkat, padat.
Biasanya orang-orang seperti ini tuh tidak ada masalah dalam hidupnya. Ya, ini berdasarkan pengalaman yang sering dilihat dalam banyak pelayanan di berbagai daerah. Tapi ada juga orang yang berdoa panjang. Ini biasanya karena dia ada di dalam penderitaan, dia ada dalam masalahnya. Tapi celakanya saudara, kalau ada orang yang dalam penderitaan, dalam masalah, berdoanya pendek, itu namanya nekat. Ya saudara, itu namanya nekat saudara. Sudah tahu banyak masalah, tidak mau berdoa. Ya saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara di posisi apa? Di posisi orang yang berdoa pendek? Di posisi yang berdoa panjang? Atau di posisi doa pendek walaupun dalam masalah? Jangan ya saudara, karena kalau seperti itu namanya nekat. Jadi saudara, kalau kita mau dewasa, kalau kita mau disempurnakan, kalau kita mau sepikir, seperasaan seperti Yesus yang ada di dalam Filipi 2 ayat yang kelima, maka kita harus rela menghadapi penderitaan dalam hidup kita. Bisa bilang amin? Saudara rela untuk menderita? Kok enggak ada yang jawab? Saudara rela untuk menderita? Sekali lagi, jangan takut, karena Allah ada beserta dengan kita. Sekali lagi saya ulang, saudara rela menderita bersama Tuhan? Amin ya saudara. Jadi biarlah pada malam hari ini dalam doa kita berkata, ya Tuhan, saya rela Tuhan, Kau dewasakan saya lewat masalah. Karena pasti endingnya Tuhan bela kita. Endingnya mujizat Tuhan kerjakan. Karena mujizat itu masih ada, Tuhan kerjakan. Puji Tuhan. Yang ketiga, dalam proses pembentukan karakter kita, bahwa melalui penderitaan, nah ini yang disukain oleh banyak anak-anak Tuhan. Yang ketiga ini ya, melalui penderitaan Allah menyediakan berkat berlimpah. Bisa bilang amin? Pasti yang saudara aminkan berkat yang melimpah bukan? Penderitaannya nanti dulu Om. Saya milih yang berkat melimpah. Allah menyediakan berkat berlimpah. Penderitaannya nanti dulu. Saya pikir-pikir dulu. Mungkin ada yang seperti itu. Ya. Jadi ketika kita berbicara berkat, ya ini yang ditunggu-tunggu oleh setiap orang Kristen. Tetapi saya ingin katakan malam hari ini bahwa Ayub mengalami berkat dari Tuhan. Itu ternyata setelah lulus dalam ujian imannya, lulus dalam penderitaan yang dialami. Jadi dapat saya katakan malam hari ini, penderitaan yang dialami oleh Ayub itu dalam rangka persiapan saja. Persiapan apa? Persiapan supaya kapasitasnya Ayub menjadi besar. Supaya Ayub siap menerima berkat double porsi. Ya, karena di dalam Ayub 42 ayat yang ke-10 di situ dikatakan Allah memulihkan keadaan Ayub. Ayub memperoleh berkat 2 kali lipat dalam segala kepunyaannya yang dahulu, saudara. Luar biasa.
Jadi kalau kita dalam masalah bukan karena dosa atau kita sudah bertobat, pastikan kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Bisa bilang amin. Ya, kita dipulihkan oleh Tuhan. Ayub diberkati double porsi. Kita pun juga diberkati double porsi. Kita mau saudara diberkati double porsi? Pasti mau ya saudara ya, saya juga mau diberkati double porsi. Cuma persoalannya, kalau kita mau terima berkat double porsi, perlu adanya persiapan. Berkat besar kalau tidak ada persiapan bisa berbahaya saudara. Makanya para istri-istri yang bijaksana, kalau berdoa buat suaminya, jangan seperti ini ya saudara, ini saya kasih contoh, doa yang jangan ditiru. Ada seorang istri yang berdoa seperti ini, Tuhan berkati suami saya sebanyak-banyaknya, supaya saya bisa beli perhiasan, bisa beli permata, bisa beli logam-logam mulia. Ini doanya dari para istri-istri pada waktu itu. Nah, ini doa yang tidak bijaksana. Ya, ini doa yang tidak bijaksana yang dilakukan oleh para ibu-ibu pada waktu itu, saudara. Ada satu ilustrasi yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Ilustrasinya tuh begini. Seorang keluarga muda, suami istri, ini ingin meningkatkan taraf hidup di dalam keluarganya. Kebetulan sang suami itu dia posisinya hanya sebagai salesman biasa. Sehingga gaji yang diperoleh itu minim, tidak cukup. Satu waktu sang istri ini berdoa kepada Tuhan. Di dalam doanya dia berkata seperti ini, Tuhan berkati suami saya supaya dia bisa naik jabatan menjadi manajer. Lalu enggak berapa lama, ini suaminya dipromosikan di perusahaan itu menjadi sales manager. Wih, peningkatan naik ya saudara ya. Jadi seiring naiknya jabatan, seiring juga naiknya income dalam rumah tangga. Lalu istrinya ini satu waktu berdoa lagi kepada Tuhan. Dia dalam doanya menyebutkan begini, Tuhan terima kasih Engkau sudah memberikan suami saya pada jabatan sebagai sales manager. Boleh enggak Tuhan, kalau Engkau berkenan, jadikan suamiku naik jabatan kepada general manager sebagai GM sales. Enggak berapa lama diceritakan, ini suaminya dipromosikan sebagai GM. Lalu dia mendapat fasilitas mobil, gaji, bonus. Keluarga ini menjadi tarafnya lebih naik lagi ketimbang pada posisi manajer sales. Senang, kelihatannya bahagia rumah tangga dari suami istri muda ini saudara. Tapi dasar namanya manusia, tidak puas. Sudah naik sebagai GM, mau kepingin naik lagi menjadi direktur. Berdoa lagi, minta untuk jadi direktur. Ceritanya apa? Naik, akhirnya terbang ini suami, digondol oleh kuntilanak saudara.
ya ada will. Nangislah ini, meraung-raung saudara sang istri ini. Aduh Tuhan, nyesel saya. Kenapa ini? Kalau tahu gitu, mending suamiku ndak usah naik, tetapi saya tetap berbahagia. Daripada sekarang naik direktur, naik, hilang terbang di gondol. Kuntilanak ndak kembali ke rumahnya. Terlantarlah rumah tangga. Milih mana? Itu tadi ilustrasi saudara. Kenapa ini bisa terjadi? Karena belum siap. Kapasitasnya belum disiapkan. Kalau kapasitas belum siap, ya tidak bisa terima berkat yang berlimpah-limpah. Akhirnya seperti itu saudara. Jadi biarlah kita minta kepada Tuhan, perlu adanya persiapan, yaitu kapasitasnya. Jadi doa dari seorang ibu yang bijaksana mestinya seperti ini saudara doanya. Tuhan berkati suami saya sesuai kapasitasnya. Kalau Tuhan mau kasih berkat yang besar, tolong Tuhan kapasitasnya digedein dulu supaya bisa muat Tuhan. Bisa bilang amin? Ya saudara, sederhana bukan? Tapi bisa dipraktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Kapasitasmu perlu dinaikkan. Jangan coba-coba kalau kapasitasnya belum naik, belum besar, belum gede, terima berkat yang besar, ya itu. Sehingga diselewengkan, tidak kuat, tergoda. Makanya hamba-hamba Tuhan dulu, saya masih ingat tuh, selalu nyebut 3 tata, harta, dan wanita. Ya, tahta, harta, dan wanita. Hati-hati, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi biarlah kita minta kepada Tuhan, kapasitas kita dinaikkan. Atau dengan kata lain, Tuhan kasih masalah dulu. Supaya kita dibentuk dulu. Supaya kita rendah hati dulu. Baru setelah itu berkat double porsi dicurahkan buat kita. Saudara mau berkat double porsi? Tidak ada yang mau. Saudara mau berkat double porsi? Masih ragu. Saudara mau berkat double porsi hari ini? Saya nyebut saudara orang yang nekat. Kenapa? Saudara artinya siap untuk diproses oleh Tuhan. Tuhan yang tahu kapasitasnya kita masing-masing sudah sampai mana, sudah sebesar apa saudara. Jadi ketika saudara bilang mau berkat double porsi, itu artinya saudara siap untuk diproses Tuhan. Saudara siap untuk kapasitasnya dinaikkan. Lewat apa? Lewat yang namanya ujian penderitaan. Ya saudara ya, jadi hati-hati. Jadi kalau saudara ada dalam penderitaan, jangan-jangan itu Tuhan sedang mempersiapkan kapasitasmu lebih besar lagi. Sepanjang penderitaan yang kau alami bukan karena perbuatan dosa, pastikan itu Tuhan sedang memproses kita. Haleluya, puji Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, proses pembentukan Allah yaitu bahwa melalui penderitaan Allah sedang menyeleksi umatnya untuk memerintah bersama Yesus. Ya, bahwa melalui penderitaan Allah sedang menyeleksi umatnya
untuk memerintah bersama Yesus di dalam kerajaannya. Coba kita mau melihat kitab Yakub pasal yang pertama ayat yang ke-12. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, bisa dalam penderitaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Bisa bilang amin? Disediakan mahkota kehidupan bagi yang bertahan dalam penderitaan. Saudara percaya bahwa orang yang menang akan memerintah bersama Yesus? Amin ya. Bahwa orang yang menang akan memerintah bersama Yesus. Jadi kita ini sebetulnya sedang di-planning Allah. Bukan sekedar masuk surga, tapi lebih dari itu. Tuhan akan menempatkan kita di dalam pemerintahan kerajaannya di surga nanti, saudara. Itu planning yang Allah kerjakan di dalam setiap kita semuanya. Tapi anehnya masih banyak ada orang Kristen yang bertanya kepada saya, ini di daerah-daerah, orangnya masih polos-polos. Jadi satu waktu saya pernah ditanyain seperti ini. Ada orang Kristen yang bertanya seperti ini. Kalau mati, nanti masuk surga atau neraka ya Om? Gimana saudara jawabnya? Ya ada yang bertanya, Om kalau mati nanti masuk surga atau neraka ya? Ini orang yang bertanya saudara, saya kalau mati nanti masuk surga atau neraka? Saudara, itu pertanyaan yang tidak beriman, saya katakan seperti itu. Itu pertanyaan yang tidak beriman. Kita tidak mengurusi masuk surga atau neraka. Yang jelas dan yang pasti orang yang percaya, orang yang beriman, orang yang mempertahankan keselamatannya pada Yesus sampai akhir perjalanannya, kalau mati pasti masuk surga. Bisa bilang amin? Pasti masuk surga. Kita semua pasti masuk surga, saudara. Mestinya pertanyaannya diubah begini, saudara. Di surga nanti jadi apa ya kita? Gitu ya saudara. Di surga nanti kita jadi apa ya? Mestinya dibalik seperti itu saudara. Ya saudara yang dikasih Tuhan, surga itu satu kerajaan. Tersedia banyak mahkota. Mahkota itu tersedia buat setiap kita yang percaya kepadanya. Saya mempelajari tentang mahkota ini, ada 7 mahkota yang Tuhan sediakan. Tapi saya tidak akan membahas sesi mahkota karena ini perlu waktu ya saudara ya. Tetapi secara singkat saya dapat sampaikan bahwa kita mencatat ada 7 mahkota buat setiap kita. 1. Mahkota kehidupan tadi sudah disebut dalam Yakobus 1 ayat 12. Orang yang setia dalam menghadapi ujian penderitaan mendapat mahkota kehidupan. Lalu 1 Korintus 9 ayat yang ke-24. Di situ dikatakan mahkota abadi bagi orang yang menang dalam pertandingan iman. Menang dalam pertandingan iman dapat mahkota abadi. Lalu 2 Timotius 4 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Mahkota kebenaran. Ini orang yang setia dan rindu tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali.
Maka orang yang menanti-nanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, dia mendapat mahkota kebenaran. 1 Tesalonika 2 ayat 19 sampai 20. Mahkota kemegahan. Ini bagi orang yang memenangkan jiwa-jiwa. Dan yang terakhir, 1 Petrus 5 ayat yang keempat. Mahkota kemuliaan. Ini bagi orang-orang yang sungguh di dalam pelayanan, yang sungguh di dalam penggembalaan. Ya, dia memperoleh mahkota kemuliaan. Nah, mahkota-mahkota itu diberikan Tuhan, ditaruh di setiap kepala kita. Mahkota itu adalah satu jabatan yang Allah ingin berikan buat anak-anaknya. Di dalam pemerintahan Tuhan di surga nanti, diawali dengan memerintah bersama Tuhan di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Ya saudara, saudara tinggal miliki satu kesetiaan dalam apapun yang kita hadapi. Dalam masalah kita tidak perlu mengomel, maka tersedia mahkota buat kita. Saudara mau terima mahkota? Ya, kalau di dunia pemerintahan ada bupati, wali kota, gubernur, ya di surga juga ada jenjang-jenjangnya. Itu tersedia buat kita. Jadi kita jangan sekedar masuk surga, tetapi biarlah kita ada keyakinan. Aku diberi Tuhan jabatan-jabatan di surga nanti, memerintah bersama Tuhan. Oh haleluya. Ya saudara ya, jadi biarlah keempat poin itu kita pegang erat-erat. Kita camkan, kita respon malam hari ini. Dan saya tahu jika kita merespon dengan sungguh-sungguh, maka berkat Tuhan tinggal dan menjadi bagian buat kita semua. Saya jemput bangkit berdiri.